Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kali ini kita lagi ada di salah satu situs sejarah Islam yang cukup dikenal di Indonesia ya, yaitu Menara Kudus. Sekilas bentuknya memang mirip candi sih, padahal ya, ini termasuk bagian dari masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus. Nah, di video ini kita bakal bahas sejarahnya, keunikan bangunannya, dan kenapa tempat ini menjadi contoh percampuran budaya di Nusantara. Supaya kita paham asal-usul dari Menara Kudus ini, kita lihat dulu keadaan Jawa di abad ke-15 dan 16. Waktu itu, pengaruh kerajaan Hindu-Buddha masih sangat kuat. Memang sih, Islam mulai berkembang di daerah pesisir, tapi sebagian besar masyarakat Jawa masih tetap menjaga tradisi dan budaya yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Dalam situasi seperti itu, penyebaran Islam tentu tidak dapat dilakukan dengan cara yang memaksa. Para ulama harus memahami kondisi masyarakat dan mencari pendekatan yang tepat agar ajaran Islam dapat diterima tanpa menimbulkan konflik. Salah satu tokoh yang berhasil menerapkan strategi tersebut adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli yaitu Ja'far Shodiq. Beliau merupakan salah satu anggota Wali Songo yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Dalam berbagai sumber sejarah, Sunan Kudus ini dikenal sebagai ulama yang memiliki pengetahuan agama yang luas sekaligus memahami budaya masyarakat Jawa. Berbeda dengan anggapan bahwa penyebaran agama selalu dilakukan dengan menghapus budaya lama, Sunan Kudus ini justru memilih pendekatan yang lebih bijaksana. Beliau tidak serta-merta menolak budaya yang telah hidup di tengah masyarakat. Sebaliknya, beliau memanfaatkan unsur-unsur budaya tersebut sebagai media dakwah untuk memperkenalkan ajaran Islam. Pendekatan inilah yang kemudian tercermin dalam pembangunan Menara Kudus. Sekitar tahun 1549 Masehi, Sunan Kudus mendirikan Masjid Al-Aqsa yang kemudian dikenal sebagai Masjid Menara Kudus. Bersamaan dengan pembangunan masjid tersebut, dibangun pula sebuah menara yang hingga kini menjadi ikon utama kota Kudus. Jika melihat menara tersebut dari kejauhan, banyak orang yang mungkin mengira bahwa bangunan itu bukan bagian dari sebuah masjid. Bentuknya yang menyerupai candi membuat Menara Kudus tampak berbeda dibandingkan bangunan Islam lainnya. Perbedaan ini bukanlah sebuah kebetulan. Para sejarawan meyakini bahwa bentuk Menara Kudus sengaja dirancang menyerupai bangunan yang sudah akrab bagi masyarakat Jawa pada saat itu. Dengan demikian, masyarakat tidak merasa asing ketika datang ke pusat dakwah Islam yang didirikan oleh Sunan Kudus. Menara Kudus dibangun menggunakan bata merah yang menjadi ciri khas arsitektur Jawa pada masa Hindu-Buddha, terutama pada era Majapahit. Jika diperhatikan dengan seksama, teknik penyusunan bata memiliki kemiripan dengan berbagai bangunan peninggalan Majapahit yang masih dapat ditemukan hingga sekarang. Tinggi Menara Kudus sekitar 18 meter. Bagian bawahnya berbentuk bangunan bata merah yang kokoh, sedangkan bagian atasnya terdiri atas struktur kayu yang digunakan untuk menempatkan beduk. Pada masa itu, teknologi pengeras suara belum dikenal. Karena itu, beduk memiliki fungsi yang sangat penting sebagai alat komunikasi. Ketika waktu sholat tiba atau ketika ada kegiatan keagamaan tertentu, beduk ditabuh agar masyarakat mengetahui dan berkumpul di masjid. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa Menara Kudus bukan hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat pada zamannya. Keunikan Menara Kudus semakin menarik ketika dikaji dari sudut pandang budaya. Bangunan ini sering disebut sebagai salah satu contoh terbaik akulturasi budaya di Indonesia. Akulturasi merupakan proses pertemuan dua budaya yang berbeda hingga melahirkan bentuk budaya baru tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing. Dalam Menara Kudus, proses tersebut terlihat sangat jelas. Dari sisi arsitektur, pengaruh Hindu-Buddha tampak pada bentuk bangunan, penggunaan bata merah, serta struktur yang menyerupai candi. Namun, dari sisi fungsi, bangunan ini sepenuhnya digunakan untuk kepentingan dakwah dan ibadah umat Islam.
Dengan kata lain, Menara Kudus memperlihatkan bagaimana unsur budaya lama tetap dipertahankan tetapi diberi makna baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut juga mencerminkan metode dakwah Sunan Kudus yang mengutamakan pendekatan persuasif dan penuh penghormatan terhadap masyarakat setempat. Beliau juga memahami bahwa perubahan sosial tidak dapat dilakukan secara instan. Masyarakat membutuhkan waktu untuk menerima sesuatu yang baru, terlebih lagi jika hal tersebut berkaitan dengan keyakinan dan budaya yang telah mengakar selama berabad-abad. Salah satu kisah yang sering dikaitkan dengan Sunan Kudus adalah kebijakannya dalam menghormati masyarakat Hindu. Diceritakan bahwa beliau menganjurkan masyarakat Muslim untuk tidak menyembelih sapi secara terbuka sebagai bentuk penghormatan terhadap keyakinan masyarakat Hindu yang memuliakan hewan tersebut. Terlepas dari berbagai perdebatan mengenai detail kisah tersebut, cerita itu menunjukkan bagaimana Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan toleransi dan kebijaksanaan dalam berdakwah. Nilai-nilai itulah yang kemudian tercermin dalam keberadaan Menara Kudus. Jika diperhatikan lebih dalam, Menara Kudus ini bukan sekedar bangunan fisik. Ia merupakan simbol dialog antara masa lalu dan masa kini. Bangunan ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara memiliki karakter yang berbeda dibandingkan di wilayah lain. Islam di Nusantara berkembang melalui perdagangan, pendidikan, interaksi sosial, dan pendekatan budaya. Oleh karena itu, banyak peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang memperlihatkan perpaduan antara unsur lokal dan nilai-nilai Islam. Menara Kudus menjadi salah satu bukti paling nyata dari proses tersebut. Hingga saat ini, Menara Kudus masih berdiri kokoh dan menjadi pusat perhatian masyarakat. Kompleks Masjid Menara Kudus selalu ramai dikunjungi oleh peziarah, wisatawan, peneliti, maupun pelajar yang ingin mempelajari sejarah Islam di Indonesia. Selain menjadi destinasi wisata religi, kawasan ini juga tetap menjalankan fungsi keagamaannya sebagaimana yang telah berlangsung sejak berabad-abad lalu. Salat berjamaah, pengajian, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya masih rutin dilaksanakan di kompleks masjid. Keberadaan Menara Kudus yang terus hidup hingga sekarang menunjukkan bahwa bangunan bersejarah tidak hanya berfungsi sebagai peninggalan masa lalu. Lebih dari itu, bangunan tersebut tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat masa kini. Melalui kunjungan lapangan ke Menara Kudus, kita dapat melihat secara langsung bagaimana sebuah bangunan dapat menyimpan begitu banyak cerita. Menara ini tidak hanya menceritakan sejarah seorang wali, tetapi juga menceritakan perjalanan panjang masyarakat Jawa dalam menerima dan mengembangkan ajaran Islam. Kita juga dapat memahami bahwa keberhasilan dakwah Islam di Nusantara tidak terlepas dari kemampuan para ulama dalam memahami kondisi masyarakat. Mereka tidak memandang budaya lokal sebagai penghalang, melainkan sebagai jembatan untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Pelajaran inilah yang menjadikan Menara Kudus tetap relevan hingga saat ini. Di tengah masyarakat yang semakin beragam, Menara Kudus mengajarkan pentingnya dialog, toleransi, dan sikap saling menghargai. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan warisan sejarah seperti Menara Kudus. Bangunan ini bukan hanya milik masyarakat Kudus atau Jawa Tengah, tetapi merupakan bagian dari warisan sejarah bangsa Indonesia. Melestarikan bangunan bersejarah bukan hanya berarti menjaga fisiknya tetap berdiri. Lebih dari itu, kita juga perlu menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai toleransi, kebijaksanaan, dan penghargaan terhadap keberagaman merupakan peran penting yang diwariskan oleh Sunan Kudus melalui bangunan ini. Sebagai penutup, Menara Kudus merupakan salah satu melalui bentuk arsitekturnya yang unik. Bangunan ini menunjukkan adanya pertemuan antara budaya lokal dan ajaran Islam yang berlangsung secara damai. Menara Kudus bukan sekadar bangunan bata merah yang telah berdiri selama ratusan tahun. Ia adalah simbol kebijaksanaan, simbol toleransi, dan simbol keberhasilan dakwah Islam yang dilakukan melalui pendekatan budaya. Karena itulah,
Hingga hari ini, Menara Kudus tetap dikenang sebagai salah satu warisan sejarah paling berharga dalam perjalanan Islam di Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan dan pembahasan dalam video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk terus menjaga serta menghargai warisan sejarah yang kita miliki. Bye-bye.